Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 24 April 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudara, berkat dalam rahmat dan kasih Allah semoga menaungi kita hari ini sehingga semakin nyatalah karyanya pada perjalanan hari ini. Untuk menyadari hal itu, maka mari kita bersyukur hari ini melalui sabdanya yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai para murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan para muridnya, dan bahwa para muridnya sajalah yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan para muridnya juga tidak, mereka pun naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, yang dikehendaki Yesus agar kita berbuat selama hidup ini adalah mau percaya kepada Allah setiap saat. Kepercayaan merupakan bentuk usaha yang diperbarui terus-menerus. Dengan percaya pada Allah, kita juga diajak untuk percaya kepada Yesus. Berbagai masalah hidup tidak akan pernah berhenti menerpa kita. Tetapi justru dari situlah rasa percaya dalam iman pada Tuhan seharusnya semakin dimurnikan. Sebagaimana orang-orang dalam Injil yang akhirnya memurnikan motivasi mengikuti Yesus, kita pun semoga dimurnikan melalui kisah hidup sehari-hari. Kepercayaan pada Tuhan akan membuat berkat Allah mengalir secara sempurna. Kita bisa belajar dari Yesus yang percaya pada karya Bapa, sehingga dalam sengsara pun Yesus tetap mau mengandalkan Bapa. Kepercayaan yang tulus tidak menuntut syarat tertentu. Hanya kepercayaan membutuhkan rahmat kesetiaan. Maka saudari-saudara, kita perlu melihat pengalaman hari ini, di manakah saja kita tetap percaya pada Tuhan. Karya Tuhan jelas lebih berkuasa dibanding segala kehendak kita. Masih mampukah kita untuk berdoa dan berharap jika misalnya penderitaan sedang menerpa kita? Masih bertahankah kita pada iman yang benar jika cobaan hidup terasa terlampau berat? Mari kita mohon rahmat untuk tetap percaya pada Tuhan. Tuhan masih menghendaki kita diperbarui dalam iman kepercayaan, sebab yang Tuhan inginkan adalah kita mendapatkan keselamatan kekal. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, penyertaan dan rahmat selalu mencukupkan kami. Engkau tak pernah berhenti memberi kami kasih secara sempurna. Maka kami mohon, bantulah kami untuk hari ini bisa berjuang mempertahankan kepercayaan iman kepadamu hingga sampai selamanya. Semoga dari hari ke hari kami akhirnya diperbarui menjadi lebih baik lagi sebagai orang beriman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala karya kita hari ini yang baik-baik selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.